basket, itu juga itu akan meluapkan emosi mereka. Bahkan di dalam meningkatnya apa? Hormon endorfinnya, sehingga stres itu akan tertutup karena endorfinnya meningkat. Dia akan merasa bahagia, merasa emosinya itu pecah, ya kan? Tapi beda sama seorang perempuan, wanita. Ketika dia stres pasti masuk kamar, cari bantal, nangis. Dia nggak akan mengeluarkan stresnya, tapi akan memperberat tingkat stresnya. Karena masih akan terbayang-bayang. Ketika dia nangis, ketika dia sedih, di tubuh manusia itu ada namanya filter. Ada gelombang theta, alpha, beta, dan theta. Nah, memori kita ketika mulai dari sejak lahir sampai tubuh saat sekarang ini, itu kita menyimpan seluruh memori kita. Kalau sampai kalian sedih, filter itu akan terbuka, sehingga akan meluapkan emosi kalian lebih banyak lagi. Entah itu bayangan-bayangan yang nggak harusnya dipikirkan akan muncul sendiri. Orang yang kayak gitu, ya akan menyakitkan hati kalian, akan membuat kalian semakin stres. Nah, Anda pernah stres? Pasti. Di sini ada ujian praktek ya Pak Edi ya. Ada yang nggak suka olahraga Pak? Wah, contohnya ini, misalkan mau ujian praktek olahraga sama Pak Heri, mau tampil, nah dia nggak berani, mentalnya jelek dia, stres dia, panik dia. Tapi gimana Pak Heri? Kayak gini aja nggak bisa. Ini aku sangat jelek. Pasti juga berpikir, padahal Pak Heri menyampaikan seperti itu. Iya kan? Padahal Pak Heri belum menilai. Mesin. Refleksi tidak ada ya. Maksudnya refleksinya adalah mencegarkan hati dan pikiran ya. Ya kan maksudnya gitu ya. Mencegarkan hati dan pikiran supaya apa? Ide kita itu lebih cemerlang untuk mengerjakan suatu proyek yang akan dikerjakan nantinya. Sangat ringan tadi ya. Terus maksudnya sendiri berbagi terus dengan tingkat aktivitas pikiran. Setiap orang ada yang cuek, maksudnya dia nggak mau berpikir panjang. Ada tipikal orang yang mikir. Nah, kenapa orang tipikal memikir? Itu cenderung tingkat stresnya tinggi. Tetapi orang yang memikir dia lebih cerdas untuk mengelola stres. Karena apa? Dari pengalamannya dia akan melakukan inovasi baru, mencari jalan keluar atau jalan terobosan untuk mengelola pikiran tersebut. Ya. Nah, beda lagi sama orang yang cuek. Ketika sudah kena stres yang tinggi, dia bingung. Keluarga pelan-pelan melalui. Ulang lagi ya. Tarik nafas dalam. Keluarga pelan-pelan melalui. Sekarang lemaskan seluruh otot tubuh Anda, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Lemaskan, rilekskan. Yang belum Anda, tempat itu sangat damai, sangat sejuk, sangat tenang. Di sana Anda sendirian. Dan semua beban yang ada di pikiran kalian, yang ada di pikiran kalian, itu secara pelan-pelan itu akan terbuang. Nikmati udara yang ada di sekitar kalian. Nikmati suasana yang damai, sejuk, tenang dan nyaman. Tenang, lebih tenang lagi, lebih rileks lagi. Dalam hitungan 10 sampai 1, tubuh Anda akan semakin nyaman, semakin rileks, semakin tenang.
Jika Anda belum bisa membayangkan tempat yang Anda tuju, tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan. Atur nafas Anda. Nikmati tubuh Anda. Lepaskan semua beban yang ada dalam diri Anda. 10, 9, makin tenang, makin nyaman, makin ngantuk. 8, 7, makin ngantuk lagi. 6, tujuhkan tubuh Anda, gunakan tubuh Anda semakin nyaman. 6, 5, 10 kali lipat itu dalam waktu tubuhnya. Nikmati tubuh Anda yang nyaman. Lepaskan tubuh orang Anda. Rasakan bahwa Allah dalam tubuh Anda itu mengalir dengan sangat deras, sangat teratur, sangat nyaman. 4, mati dalam waktu tubuhnya semakin nyaman. 3, 2, 1, nikmati tidur Anda. Nikmati suasana yang ada di sekitar Anda. Bayangkan energi negatif dalam diri Anda terbang pelan-pelan. Seluruh beban di pundak Anda lepas dari tubuh Anda. Pikiran Anda menjadi sangat jernih, menjadi sangat nyaman. Tanamkan dalam diri Anda, tanamkan dalam pikiran Anda. Saya akan menjadi anak yang lebih bersemangat, menjadi anak yang lebih berprestasi, menjadi anak yang lebih sukses. Tanamkan dalam pikiran Anda, tubuh saya sehat, tubuh saya kuat, saya akan lebih semangat lagi untuk belajar. Saya berani menghadapi hidup ini dengan kuat. Saya mampu menghadapi masalah yang ada. Tanamkan dalam diri Anda, tanamkan dalam pikiran Anda. Saya akan menjadi anak yang lebih sukses, anak yang berbakti. Rasakan kenikmatan dalam tubuh Anda, lebih nyaman lagi, lebih rileks, lagi. Ya, betul. Oh, saya sudah happy, nggak ada stres hari ini. Ada yang mau kita diskusikan atau sudah? Saya sudah paham kok stres itu apa. Saya bisa mengelola stres itu bagaimana. Kalau tidak ada yang kita diskusikan, kita yang bertanya. Berarti kan kalian paham semua ya. Tenang saja, kita rileks, kita santai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Sudah bisa mengelola stresnya sendiri? Stres udah ada stres sampai sekolah ya. Bahkan sampai ada yang melakukan bunuh diri, stres itu. Kenapa kok sampai mengalami bunuh diri, bahkan melukai diri? Yang pertama, dia stresnya nggak ada solusi untuk memecahkan stres tersebut. Mekanisme coping dalam dirinya tidak bagus, tidak baik. Dia tidak bisa mengelola manajemen stresnya dalam dirinya. Terus dia yang ketiga, dia sudah putus asa. Karena apa? Kondisinya yang sudah sangat menghimpit dirinya sendiri, sehingga orang di sekitarnya pun dianggap tidak ada yang respect pada dia. Dia sudah merasa tidak diterima oleh lingkungan, ya kan? Bahkan dia mencoba untuk bunuh diri dengan salah satunya melukai diri, itu juga bisa. Bahkan ada beberapa orang dia tidak niat untuk bunuh diri,
dia hanya melukai diri, hanya butuh perhatian dari orang di sekitarnya. Ya, pasti ketika orang itu melakukan melukai diri sendiri akan bertanya, tangannya kena apa, sakit apa enggak? Pasti otomatis orang itu akan memberikan perhatian yang lebih pada dia. Padahal orang stres itu tadi butuh perhatian dari orang sekelilingnya. Ya, kalau orang itu sampai nggak ada perhatian, walaupun sudah melukai diri sendiri, nggak ada perhatian, itu sudah resiko terjadinya bunuh diri. Pentingnya untuk mengelola stres seperti itu. Ya, bagaimana Pak? Kita stres. Discomfort ya. Kita saya singgung sedikit ya fisiologis otak. Kita sekarang lagi sadar ya, kondisi sadar. Itu yang kita siapa? Otak. Jadi pusat pengendali tubuh manusia adalah otak. Ketika kita melihat sesuatu, otak yang merespon. Ketika kita mendengar sesuatu, otak yang merespon. Ketika kita dapat sesuatu yang tidak enak dari diri kita atau membuat kita stres, otak yang merespon. Bahkan otak itu yang menyimpan memori. Ya. Apakah ketika kita tidur, apakah itu bisa mengurangi stres? Bisa. Akan tetapi ada jika orang itu stresnya sudah tinggi, levelnya tinggi atau panik attack-nya tinggi ya kan, ada yang menyerang mentalnya, bahkan tidurnya itu pun akan terganggu. Walaupun stres itu akan berkurang juga. Tapi ketika kalian besok ujian stres ya kan, kalian baru tidur. Nah, tidur itu ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Nah, kalau tidur berkualitas itu tidur 6-8 jam dengan kondisi yang tenang, itu akan membuat stres kita itu akan semakin hilang, akan berkurang. Akan tetapi kalau tidur kita tidak berkualitas, karena dampak dari stres tadi, itu akan menambah stres tambahan. Dan salah satu apa? Insomnia, tidur hanya otomatis kegiatan sehari-hari akan terganggu. Nah, jadi kesimpulannya, stres itu bisa dikurangi melalui tidur yang berkualitas. Jika tidur kalian tidak berkualitas, otomatis stres itu akan tidak berkurang, tapi akan menambah. Salah satunya apa? Kondisi fisik kalian akan terganggu, kelelahan, tidak bisa mengikuti aktivitas sehari-hari. Ya kan? Bahkan ketika sekolah menjadi ngantuk. Setelah bangun insomnia, nggak bisa tidur lagi, kepikiran masalah itu lagi. Ya kan? Jadi harus penting untuk mengelola pikiran. Ya, tidak hanya dengan tidur. Bahkan tidur pun bisa dibawa mimpi soalnya. Karena itu disimpan oleh pikiran bawah sadar kita, orang memori dalam kita. Itu ya, Mas Robert. Paham ya? Jadi ada dua ya, kualitas itu harus baik, harus bagus untuk mengurangi stres. Nah, kalau yang kualitas itu tidak bagus, ya sebenarnya karena fisik kita lemah.